Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan sebuah materi yang telah diberikan kepada kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sabriel. Saya Hikmah. Saya Angelina Ramadhani. Saya Muhammad Nuansa. Dari kelas PTIKD angkatan 2019. Sebagai pemateri pertama, di sini saya akan membawakan sebuah konsep mengenai subnetting. Subnetting adalah proses membagi jaringan yang menjadi jaringan yang lebih kecil. Salah satu nilai dasar yang perlu diperhatikan dalam membuat jaringan yang baik adalah yaitu pengoptimalan. Yang dimana pengoptimalan tersebut merupakan pengoptimalan dari penggunaan IP. Penggunaan IP adalah salah satu aspek yang perlu atau sangat diperlukan untuk mengoptimalkan jaringan agar jaringan tersebut tidak saling bertabrakan. Salah satu caranya yaitu dengan memakai IP yang sesuai dengan kebutuhan dan membagi jaringan dalam kelompok-kelompok jaringan yang lebih kecil. Untuk menghindari terjadinya tabrakan data atau kongesti akibat terlalu banyak host yang digunakan, kita harus melakukan yang namanya segmentasi jaringan. Misalkan suatu perusahaan yang terdiri dari 4 departemen ingin memiliki LAN yang dapat mengintegrasikan seluruh departemen. Masing-masing departemen memiliki server sendiri-sendiri atau biasa berupa novel server, Windows NT, dan Unix termasuk Linux. Dalam pembuatannya, kita akan membuat 5 physical network, yakni 4 buah pada masing-masing departemen dan 1 buah lagi sebagai jaringan backbone antara departemen. Dengan kata lain, kita membuat beberapa subnetwork. Keseluruhan komputer tetap dapat saling berhubungan karena server gateway juga berfungsi sebagai router. Pada server gateway terdapat 2 network interface, masing-masing tersambung ke jaringan backbone dan jaringan departemennya sendiri. Oke, subnetting juga dilakukan untuk mengatasi perbedaan hardware dan media. Perbedaan hardware dan media tersebut yang dimana digunakan dalam suatu network. Misalnya, router IP dapat mengintegrasikan sebagai network dengan media fisik yang berbeda, hanya jika setiap network memiliki address network yang unik. Selain itu, dengan subnetting, seorang network administrator dapat mendelegasikan alokasi IP address untuk host di seluruh departemen dari suatu perusahaan besar kepala setiap departemen untuk memudahkannya dalam mengatur keseluruhan network yang ada di departemen tersebut. Setelah membuat subnet secara fisik, kita juga harus membuat subnetting logik. Masing-masing subnetting fisik setiap departemen harus mendapatkan subnetting logik yang berbeda-beda, berupa network address yang merupakan bagian sub dari network address perusahaan. Suatu subnet didefinisikan dengan mengimplementasikan masking bit atau biasa disebut dengan subnet mask kepada IP address. Struktur subnet mask sama dengan struktur IP address, terdiri dari 32 bit yang dapat dibagi menjadi 4 bagian atau 4 segmen. Bentuk subnet mask adalah urutan bit 1 dan diikuti bit 0. Jumlah bit 1 menentukan tingkat subnet mask. Saya akan menampilkan tabel mengenai contoh-contoh subnet mask seperti pada gambar di samping ini. Bit 1 pada subnet mask berarti mengaktifkan, sedangkan bit 0 ya lawan dari aktif, yaitu tidak aktif. Bit-bit dari IP address yang ditutupi oleh bit-bit subnet mask yang aktif dan bersesuaian dengan diinterpretasikan sebagai bit network. Contoh, kita ambil satu IP address kelas A 44.132.1.20 dengan aturan yang standar. Nomor IP tersebut, network addressnya yaitu 44.0.0.0 dan broadcastnya adalah 44.255.255.255. Network tersebut dapat menampung maksimum lebih dari 16 juta host yang terhubung langsung. Dimisalkan pada address ini akan dikenakan subnet mask yang sebanyak 16 bit. Perhatikan bahwa 16 bit pertama dari subnet mask tersebut berharga 1, sedangkan 16 bit berikutnya berharga 0. Dengan demikian, 16 bit pertama dari suatu IP address yang dikenakan subnet mask tersebut akan dianggap sebagai bit network. Nomor network akan berubah menjadi 44.132 dan nomor host menjadi 1.20. Kapasitas maksimum host yang terhubung pada network menjadi sekitar 65.000 host. Ya, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya akan persilahkan temanku untuk melanjutkan materi yang kedua. Di sini saya ingin menjelaskan
menjelaskan VLSM. Ya, VLSM ini adalah metode mengefisiensikan jumlah IP address pada suatu jaringan. Ini adalah teknik untuk mengurangi kebocoran IP atau jumlah IP yang terbuang. Maka ada subnet max yang besar, kita akan kecilkan lagi untuk meminimalisir bocoran IP. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya, kita langsung ke studi kasus saja. Ini adalah studi kasus saya. Nah, di sini saya mempunyai dua studi kasus. Satu studi kasus yang mana saya mempunyai dua ruangan. Ruangan pertama itu dia mempunyai 100 host atau klien. Di ruangan kedua 50 host atau klien, dan ada router untuk menghubungkan ruangan satu ke ruangan 2. Nah, untuk menghitung subnet yang kita hitung itu kita butuhkan tabel subnet. Nah, tabel subnet ini kita lihat di manakah jumlah klien yang lebih sedikit untuk mendapatkan 100 klien atau jumlah host. Nah, kita lihat di sini, jika kita menggunakan prefix 24, dia mempunyai 256 klien, di mana di ruangan pertama itu kita hanya membutuhkan 100 host atau 100 klien, di mana jika kita menggunakan prefix 24 ini, maka ada banyak kebocoran IP. Nah, di sini ini bukanlah teknik VLSM, di mana kita harus meminimalisir sebuah kebocoran IP. Jadi jika kita pakai prefix 26, ya, di prefix 26 ini hanya mempunyai 64 host atau klien, di mana ini sangat kurang di ruangan pertama saya. Jadi kita menggunakan prefix 25, di mana dia mempunyai 128 klien, di mana ini 250 klien lagi dikurang 2 untuk IP network dan IP broadcast. Nah, subnet max kita gunakan untuk mengalokasikan 100 host adalah subnet max 125.255.255.128, di mana prefix 25 itu mempunyai subnet max sebegini atau 2/7 untuk menghitungnya, sehingga diperoleh subnetting untuk jaringan Pontianak sebagai berikut, yaitu network ID-nya itu dimulai dari 0. Ya, semua network ID itu semua diawali oleh 0. Nah, untuk host pertama atau klien pertama yang mendapatkan IP yaitu 192.168.1.1. Nah, untuk host terakhir atau komputer terakhir yang terhubung ke dalam ruangan pertama ini, dia mempunyai mendapatkan IP 192.168.1.126. Nah, di sini tadi saya menyebutkan ada network ID dan broadcast ID. Di mana broadcast ID itu mendapatkan 192.168.1.127. Sini broadcast ID ini tidak bisa digunakan untuk klien. Nah, di ruangan kedua itu saya mempunyai klien 50 host. Nah, kita lihat lagi 50 host. Jika kita pakai prefix 25 lagi, itu akan mengalami kebanyakan kebocoran IP. Jadi kita menggunakan prefix 26, di mana prefix 26 itu mempunyai 64 klien. Ya, ini sudah cukup, lebih dari cukup. Di mana dua prefix 26 itu mempunyai 2/6. Nah, kalau dihitung 2/6 itu dia menghasilkan 192 untuk subnet masknya. Maka subnet mask yang bisa digunakan mengalokasikan 50 host adalah prefix 26, di mana subnet masknya itu adalah 255.255.255.192 sehingga diperoleh subnetting untuk jaringan ruangan kedua itu sebagai berikut. Nah, di network ID ya, di ruangan pertama kita sudah mempunyai 128 sampai 127.
maka kita tidak bisa memakai lagi IP address yang sama di IP address yang sama di ruangan pertama, maka kita memakai IP address baru. Nah, network ID-nya ini dia dimulai di 128 karena 127 sudah angka terakhir yang untuk IP broadcast di ruangan pertama. Jadi kita memulai lagi IP baru. Jadi di sini kita memulainya di 128. Nah, host pertama atau komputer pertama mendapatkan IP dari 192.168.1.129. Nah, untuk komputer terakhir dia mendapatkan 1.90. Nah, untuk broadcast ID di ruangan kedua ini dia sampai 191. Nah, yang terakhir itu adalah menghubungkan dua router untuk menghubungkan dua ruangan ini. Nah, di double subnetting, nah, kita cuma perlu kita pakai prefix 30. Kenapa saya pakai prefix 30 bukannya 31? Karena jumlah host IP ini masih akan dikurang 2 lagi. Maka kalau saya pakai prefix 31, maka di sini jumlah host IP, jumlah klien yang dipakai di prefix 31 ini, jumlah hostnya adalah 0. Kenapa? Karena dia dikurang dua lagi untuk IP network dan IP broadcast. Maka saya pakai prefix 30, yaitu 4 host di dalam prefix ini, dimana kalau dikurang 2 maka tersisa 2. Nah, untuk hitungannya adalah subnet mask mengisolasikan 2 host, sehingga saya mendapatkan prefix 30, dimana prefix 30 itu mempunyai subnet mask 255, 255, 255, 252, sehingga diperoleh subnetting untuk one address sebagai berikut. Nah, kan dari tadi di host kedua itu dia sudah mempunyai broadcast ID sampai 191, atau di ruangan kedua itu sampai 128 sampai 191. Maka kita memakai IP baru lagi untuk dua router ini. Nah, IP networknya itu seperti biasa kita mulai dari awal lagi, yaitu mendapatkan 192.168.1.192. Nah, untuk host pertama atau router pertama dia mendapatkan 193, dan router kedua itu mendapatkan 194, dan broadcast IP-nya dia mendapatkan 195. Nah, jadi IP address ini mencapai begitu. Nah, itu adalah cara menghitung VLSM, yang dimana kita harus meminimalisir terjadinya kebocoran IP pada suatu jaringan. Dan itulah adalah penjelasan saya. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang menghitung subnetting menggunakan metode CIDR. Yang pertama, apa itu subnetting? Subnetting adalah membagi jaringan network menjadi jaringan yang lebih kecil. Salah satu nilai dasar yang perlu diperhatikan dalam membuat jaringan yang baik adalah optimal. Penggunaan IP adalah salah satu aspek yang perlu dioptimalkan. Salah satu caranya adalah memakai IP sesuai kebutuhan dan membagi jaringan dalam kelompok-kelompok jaringan yang lebih kecil. Selanjutnya, apa itu CIDR? CIDR adalah Classes Interdomain Routing, adalah sebuah cara alternatif untuk mengklasifikasikan alamat-alamat IP berbeda dengan sistem klasifikasi ke dalam kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan kelas E. Disebut juga sebagai supernetting. CIDR merupakan mekanisme routing yang lebih efisien dibandingkan dengan cara yang asli, yakni dengan membagi alamat IP
jaringan ke dalam kelas-kelas A, B, dan C. CIDR atau Classes Interdomain Routing adalah metode alokasi IP address tanpa dipengaruhi kelas IP. Jadi, dengan CIDR, kita bisa menggunakan netmask di luar kelas IP tersebut. Misalnya, IP kelas A bisa menggunakan netmask IP kelas A, B, dan C. IP kelas B bisa menggunakan netmask IP kelas B dan C. Sedangkan IP kelas C hanya bisa menggunakan netmask IP kelas C. Ini sudah dijelaskan pembagian kelas dan netmask defaultnya, atau bisa perhatikan gambar berikut ini. Baiklah, itulah tadi penjelasan singkat dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih. Saya akan menjelaskan materi cara mudah mengatur pembagian IP. Jadi mari kita mulai. IP address versi 4 memiliki panjang 32 bit atau sama dengan 4294967 dan dipisahkan tiap 8 bit menjadi satu buah oktet, sehingga dalam sebuah rangkaian penulisan alamat IP 4 terdiri dari 4 oktet 8 bit atau 4 bit yang biasa dinyatakan dalam angka desimal dan dipisahkan oleh titik. Jumlah IP address yang tersedia secara teori yaitu sebanyak 255 kali 255 dikali 255 dikali 255, yang mana jumlah tersebut harus didistribusikan untuk semua perangkat komputer yang ada di dunia. Karena jumlahnya yang terbilang cukup banyak, maka dibuatlah beberapa klasifikasi agar nanti saat dilakukan pendistribusian tidak ada kekeliruan yang ditemukan. Klasifikasi ini menghasilkan 5 buah kelas IP versi 4, yaitu kelas A, B, C, D, dan E. Kelas A itu IP address kelas A biasanya digunakan untuk jaringan berskala besar seperti core network dan lain sebagainya. Contohnya IP address kelas A yaitu 103.74.121.50 dengan keterangan net ID 103 dan host ID 74.121.50. Kelas B, IP address kelas B digunakan untuk jaringan berskala besar dan menengah. Contoh penulisan IP address kelas B yaitu 128.10.52 dengan keterangan net ID 128.10 dan host ID 52. IP address kelas C digunakan pada jaringan berskala kecil atau lebih sering ditemui dan digunakan pada jaringan lokal. Contoh penulisan IP address kelas C yaitu 192.168.225 dengan keterangan net ID 192 dan host ID 168.225. Kelas D, IP address kelas D ini digunakan untuk keperluan multicasting dengan 4 bit. Pertama 111.110 dan bit selanjutnya dialokasikan sesuai keperluan multicasting tersebut dan tidak memiliki net ID dan host ID. Kelas E, IP address kelas E digunakan untuk keperluan yang bersifat eksperimental.